Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bangun-bangun datar segitiga. Pasti teman-teman semua sudah pada sering mendengar apa itu bangun-bangun datar segitiga. Nah, baiklah. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Mempunyai yang dibatasi oleh 3 sisi, dari sisi A ke C, sisi C ke B, dan sisi A ke B. Mempunyai 3 titik sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi. Ada sisi sembarang, sisi sama kaki, dan sisi sama sisi. Berdasarkan sudutnya ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Nah, jenis-jenis segitiga dapat ditinjau dari A. Panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sembarang. Apa itu segitiga sembarang? Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sisi A ke C, dari sisi C ke B, dan dari sisi B ke A. Ini tiga-tiganya sisi ini tidak sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Oke, sebelumnya mohon maaf kawan-kawan semua, ada kesalahan dalam pengetikannya. Yang ini merupakan segitiga sama kaki dan yang ini sama sisi. Ada salah penempatannya ya kawan-kawan, mohon maaf lagi. Baiklah, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, sisi A ke C dari sisi B ke C. Ini dua sisi ini sama panjangnya. Dan yang ketiga, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Sudah jelas nih. Sisi A ke B, dari sisi B ke C, dari sisi C ke A. Ini tiga-tiga sisinya sama panjang. Yang selanjutnya, besar sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, sudut A, sudut C, dan sudut B ini merupakan segitiga lancip. Yang kedua, ada segitiga siku-siku, adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, sudut A ini merupakan sudut siku-siku yang kalau arah jarum jam itu menunjukkan pukul 3 atau pukul 9. Yang ketiga, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, ini teman-teman. Dan yang selanjutnya ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga siku-siku memiliki 4 sifat. Yang pertama, sudut BC disebut hipotenusa. Nah, sisi BC ini disebut hipotenusa. Yang kedua, sisi AB dan AC disebut sisi siku-siku. Nah, AB dan AC merupakan sisi siku-siku yang nantinya akan membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, sudut A merupakan sudut siku-siku. Yang keempat, sudut B ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki memiliki dua sisi sama panjang. Nah, sisi A ke C dan sisi B ke C ini memiliki dua sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki dua sudut sama besar. Sudut A dan sudut B ini merupakan dua sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri yang tegak lurus dengan atas dan membagi dua sama panjang. Nah, dari sini ke sini. Yang keempat, memiliki simetri putar tingkat 1. Dan yang kelima, menempati bingkainya dengan dua cara. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Sifatnya
Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Nah, sisi AB, sisi BC, dan sisi A ini ketiga-tiganya memiliki sama sisinya, sama panjangnya. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 60 derajat. Yang ketiga memiliki 3 sumbu simetri. Yang keempat memiliki simetri putar tingkat 2. Dan yang kelima menempati bingkainya dengan 6 cara. Nah, di sini ada rumus segitiga. Untuk luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Ini mohon maaf ya, ini alas bukan ajas. Yang kedua keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Untuk kawan-kawan agar lebih memahami dari rumus tersebut, kita akan memberikan contohnya. Yang pertama, ada sebuah segitiga lancip yang memiliki panjang alasnya sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 8 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Oke, jawab. Diketahui alasnya sama dengan 10 dan tingginya 8 cm. Berdasarkan rumusnya, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti setengah tadi alasnya 10 dan dikali tingginya 8. Berarti luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 8. 80 dibagi 2 sama dengan 40 cm. Nah, contoh yang kedua, segitiga sama sisi memiliki sisi sama panjang 15 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Jawab. Diketahui panjang sisinya 15 cm. Berdasarkan rumus kelilingnya, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Dan ini sisinya semua sama panjang ya, 15 cm. Berarti K sama dengan sisi A 15 cm, sisi B 15, dan sisi C 15. K sama dengan 15 ditambah 15 tambah 15 sama dengan 45 cm. Semoga dimengerti ya teman-teman. Yang selanjutnya ada garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat satu segitiga. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Selanjutnya, garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Yang ketiga, garis sumbu adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi itu. Yang selanjutnya, garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Nah, yang terakhir kita sudah membahas tentang segitiga. Nah, berapakah besar sudut dalam segitiga tersebut? Dalam sebuah segitiga ABC, jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Oke. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Tetap semangat belajarnya meskipun dalam era kondisi seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.